pertanyaan dari Uwais Yoga. Buya, wirid yang rutin dibaca Rasul sendiri selama Ramadan, apakah kalau boleh kami tahu? Sekarang mulai banyak lagi yang mempermasalahkan membaca Shadaqallahul Azim, Buya. Mohon penjelasannya, syukran. Iya. Wirid Rasulullah, wirid artinya amalan zikir, sholat, bacaan, pujian, sholawat, atau semua amal kebaikan yang dirutinkan itu disebut dengan wirid. Ya. Wirid itu pertanda bahwa orang ini sudah mendapat anugerah rohani. Anugerah rohani itu berupa warid. Warid ini kadang-kadang disebut dengan istiqomah, kadang-kadang disebut dengan khusyuk, lazatul munajat, kelezatan bermunajat, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW berwirid bulan Ramadan itu banyak ya, kalau kita nggak bisa sebutkan semua, namun yang pasti setiap malam beliau setoran ke Sayyidina Jibril alaihissalam, kemudian setiap hari beliau bersedekah, dan kalau hari biasa itu beliau sholatnya 11 rakaat ringan, tapi tetap ringannya itu panjang. Di bulan Ramadan itu lebih panjang lagi 11 rakaat yang disebut witir itu. Ya, kita nggak sebut tarawih karena istilah tarawih pengistilahannya baru di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi barangkali ketika Nabi keluar 3 malam itu Nabi sholat 20 rakaat wallahu alam ya. Karena sahabat tidak mungkin buat amalan sholat yang Nabi nggak buat. Dan itu bertahan sampai hari ini, ijma umat dari zaman terdahulu mereka sholat 20 rakaat. Meskipun kemudian kita yang lemah ini boleh 11 rakaat atau cuma beberapa rakaatnya. Masih banyak lagi wirid pagi sore, wirid rohani sebenarnya yang paling penting. Bahwa Nabi dalam ibadahnya bulan puasa, kolbunya ini merasa diperhatikan Allahnya itu lebih banyak dari biasanya. Dan jalan untuk berdialog kepada Allah itu tidak ada lagi jalannya kecuali berbicara lewat kalam-kalamnya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Teman-teman semua, kalau ada yang mengatakan Shadaqallahul Azim bid'ah, ya salam ya. Orang ini belum move on dari kajian fikih-fikih klasik yang dia sendiri belum memahaminya dengan baik. Shadaqallahul Azim itu adalah anjuran dari ulama berdasarkan ayat yang ada di Ali Imran, kul sadaqallah, katakanlah hai Muhammad, maha benar Allah Ta'ala. Itu terhadap ayat-ayatnya, terhadap firman-firmannya. Lalu ulama kita meletakkan ini dibaca supaya kita tidak sama dengan ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mereka kalau dibacakan ayat, mereka bilang, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami malasah, ogah gitu. Itu kan disebut mendustakan. Maka digantilah, dijadikan itu wiridan oleh ulama-ulama kita, ahli Al-Quran, ahli qiraat, semuanya pakai itu, dan mereka mengatakan Shadaqallahul Azim. Dan saya curiga teman-teman semua yang membid'ahkan Shadaqallahul Azim, ini orang-orang nggak punya sanad Al-Quran. Kalau Quran aja dia nggak punya sanad, gimana dia hadis punya sanad? Gimana rohaninya bersanad? Ternyata khusyuk itu teman-teman itu bersanad. Karena sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti kamu lihat aku salat. Ahli kolbu memandang salat Nabi dengan kolbunya. Itulah warisan khusyuk Nabi yang diturunkan dari sahabat, dari Nabi ke sahabat, terus sampai ke ulama-ulama yang disebut ulamaul akhirah, ulama-ulama pewaris kerohanian Nabi hari ini. Jadi untuk bulan puasa ini saya sarankan cukuplah debatnya, ya biarkan saja mereka asyik dengan membid'ahkan doa ketika berbuka. Kita sudah jelaskan bertahun-tahun ya. Imam Nawawi di abad ke-7 udah masukin ke bab doa, dan itu dimasukkan dua-duanya. Allahumma laka sumtu masuk di situ juga, zahabaz zama. Dua-duanya masuk kepada amalan-amalan puasa. Sekarang dibid'ahkan orang, ya sudah, kita nggak usah debat dulu, dan nanti debatnya ba'da puasa aja. Nah, sama ya, Shadaqallahul Azim dibid'ahkan, ya sudah nanti aja kita debat. Sekarang teman-teman, sebagaimana kita mendapatkan ijazah seperti itu dari guru kita lakukan. Kan tidak disebutkan juga secara manual, misalnya sebelum baca Quran istighfar dulu, nggak ada. Tapi ulama kita mengajarkan sebelum baca Quran istighfar,
a'udzubillah, baru kemudian kita baca. Tidak disebutkan di dalam hadis setelah baca Quran terus cium mushaf itu bid'ah, nggak disebutkan. Tapi ulama kita dalam bab adab-adab qiraat itu membolehkan ini semua. Nah, ini yang disebut al-adab muqaddamun 'alal ilm. Jadi benar, kadang-kadang orang-orang berilmu ini kurang adab. Itu sebabnya ilmu tertinggi adalah ilmu yang melahirkan adab. Udah jelas asik-asik hari ini wiridan Quran, ini kok malah sibuk di situ. Saya khawatir fi qalbihi syai', di kalbunya ada satu penyakit kebencian atau minimal mencari kesalahan-kesalahan orang. Sudahlah ya, seorang Ibnu Taimiyah saja ketika dia beda dalam konsep bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, itu beliau mengatakan tidak ada bid'ah hasanah dan sayyi'ah, ya. Tapi yang ada bid'ah lughawiyah, bid'ah syariah. Tapi tetap saja beliau mengatakan apa? Hal ini menurut orang yang mengatakan bid'ah hasanah itu ada, disebut bid'ah hasanah. Gitu. Jadi artinya dia tetap mengakui, dan kata dia segala sesuatu yang istahabbahul ulama, yang ada ulama yang menganjurkannya, laisa bid'ah, itu enggak bid'ah. Dan nas-nas ini ada dalam kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim dan beberapa kitab-kitab yang lain. Itu Imam Salafi itu udah nggak sibuk, dan saya tidak menemukan di teks Ibnu Taimiyah membid'ahkan Shadaqallahul Azim. Oke, sudah lah ya. Jadi hentikan dulu, nanti kalau mau debat, mau diskusi, ya sama teman-teman yang tadi itu nanti aja pada Ramadannya. Sekarang pun saya nggak melayani kalau ada orang mau debat, ya, mau nantang, ya, di sosmed kita ada yang bilang, emang kamu lebih pintar dari pengarang Duratun Nasihin. Kalimat apa ini? Tapi ya sudahlah, biarin aja gitu ya. Jadi hal-hal begini kelas ya, khalihim, biarkan saja mereka, da'uhum ya, tinggalkan mereka, cukup kita asik masyuk dengan Allah Ta'ala. Baik itu Pak Datang. Baik Ustadz, syukran, jazakallah khair. Mungkin untuk menutup majelis ini, mohon kiranya Ustadz bisa memimpin doa Ustadz. Oh, doa ya. Ya. Baik teman-teman, sense-nya berdoa lewat online tentu beda ketika kita offline ya. Saya kasih doa yang pendek aja. Satu kali Nabi SAW berdoa, silakan nanti dicari nasnya ya, ini ada dalam hadis. Allahumma inni as'alukal Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik ya. Ya Allah, bantu aku mengingatmu, mensyukurimu, dan beramal baik kepadamu. Jadi ternyata kalau kita mampu berpuasa, itu karena dibantu oleh Allah. Inilah yang disebut puasa rohani, ini yang perlu kita syukuri. Kalau sudah syukur, ini yang baru disebut husni ibadatik. Oke, kita tutup dengan doa ini. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Maha Pencipta semuanya, yang kami sadari, yang kami ketahui, yang kami tidak ketahui, yang memandang hati kami, memandang pikiran kami, memandang amal zahir kami. Ya Allah, ustur auratina, tutuplah aurat kami, aib-aib kami, hapuslah masa lalu kami yang gelap, gugurkanlah semua sifat-sifat kami yang tidak baik, gantilah ya Allah bisil hasanat dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia menurutmu, bukan menurut kami ya Allah, bukan menurut hambamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, inna ala zikrik. Ya Allah ya Nasir, ya Allah bantu kami ya Allah untuk menikmati zikir-zikir kami, menikmati kalam-kalam Engkau yang kami baca di pagi, sore dan malam hari. Ya Allah, a'inna ala zikrika wa syukrika, ya Allah bantu kami setiap mendapat nikmat-Mu, semua nikmat itu membuat kami syukur kepadamu. Sehat ini membuat kami syukur kepadamu. Satu teguk, dua teguk, satu suap, dua suap itu membuat kami tambah mensyukuri nikmat-Mu dan keberadaanmu. Bertambah rasa kehadiran-Mu dalam hidup kami. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dengan zikir dan syukur itu ya Allah, bantu kami untuk sampai kepada cinta-Mu dengan amal-amal yang Engkau ridhai, amal-amal yang pantas kami ibadahi, amal-amal yang pantas kami lakukan.
Allahumma alhimna rusyda, ya Allah, dengan demikian ya Allah ilhamkan keindahan, kebaikan, kelurusan dalam kalbu kami, sehingga kami yang hadir meskipun berjarak ya Allah, Engkau jadikan hamba-hambamu yang terpilih di bulan Ramadan ini. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ketemu teman-teman semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.